Selain itu adalah masyarakat yang tinggal di rumah susun, dia mendapatkan fasilitas lain, ya kan? Dia bebas untuk menggunakan busway. Setelah itu nanti mendapatkan pangan murah, penjualan pangan murah, diberikan pelatihan, pemberdayaan. Kalau boleh tahu Bu, tadi kan ada Rusunawa dan FKPPR. Nah itu semua sudah sold out kah atau masih ada? Kondisinya untuk Rusunawa masih ada. Halo Smart Citizen, Selamat datang di JSC Talk Podcast episode keempat. perkenalkan saya Amira. Dan saya Laili. Di JSC Talks Podcast kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari berbagai latar belakang seputar kota cerdas Jakarta. Mulai dari kehidupan kota, teknologi terkini dan masa depan, inovasi dan kolaborasi warga, serta inovasi di ranah Pemprov DKI Jakarta. Pada episode 4 ini kita akan ngomongin seputar hunian terjangkau untuk milenial di Jakarta bersama narasumber yakni Bu Meli Budi Astuti dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta, dan juga ada Mbak Elisa Sutanujaya dari Rujak Center for Urban Studies. Oke, kita sapa langsung aja Iya, kali boleh. ya narasumber kita. Selamat pagi Mbak Elisa, selamat pagi Bu Meli. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Mbak Mira baik dan Mbak kabarnya. Laila. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita perkenalan dulu kali ya. Boleh dari Mbak Elisa dulu, nanti ke Bu Meli Oke. profil dan instansi atau organisasi yang diwakili. Ya. Oke, dari saya dulu ya Boleh. berarti ya. Silakan, Mbak. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Elisa Sutanujaya dari Rujak Center for Urban Studies. Jadi Rujak itu tidak jualan rujak. Kami adalah lembaga aksi tindak yang bersama dengan masyarakat melakukan koproduksi pengetahuan untuk mendorong perubahan menuju kota adil dan lestari. Salah satu fokus kami dari sekian banyak fokus terkait perkotaan adalah soal hunian layak. Di dalam program hunian layak itu sebenarnya kami mengembangkan banyak kegiatan. Misalnya yang terkini adalah kami baru selesai membantu Pemprov Pemda Kabupaten Tangerang untuk mempunyai berbagai macam juknis dan pelatihan. Lalu juga kami membantu dan juga terlibat dalam pembangunan kampung susun akuarium yang juga memenangkan gold medal di World Habitat Awards dan Asia Pacific Housing Innovation Award di tahun lalu. Dan kami sekarang lagi mengembangkan hunian flat di TOD Duku Atas untuk 7 keluarga dan tingginya 4,5 lantai. Kalau boleh tahu Mbak, rujak itu kepanjangannya apa? Nggak ada kepanjangan sih. Jadi kami rujak itu sebenarnya menggambarkan kota-kota Indonesia yang unik dan warna-warni seperti rujak. Ya, dan masing-masing kota kan punya rujaknya sendiri-sendiri gitu. Menarik banget filosofinya. Baru tahu. Oke, boleh silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Maira dan Amira ya, dan Mbak Laila serta Smart Citizen. Bahwa saya Meli Budi Astuti, saya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, dan saya selaku Kepala Unit Pengelola Dana Perumahan. Gitu. Jadi Pemprov DKI Jakarta memang dalam melaksanakan tugasnya, kami selain daripada penyediaan hunian yang dengan status sewa rusunawa mungkin sudah tersebar di 41 lokasi, kami juga khususnya UPDP menyalurkan dana fasilitas pembiayaan perolehan rumah. Gitu. Jadi memang kita mencoba Dinas Perumahan menyediakan hunian yang dalam bentuk housing carrier. Tadinya dia mungkin penyewa, entah disewa di rusunawa maupun sewa-sewa kontrakan lainnya, ada kesempatan untuk memiliki dengan disalurkannya dana FVPR dalam bentuk KPR kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat gitu. Semua pendaftaran rusunawa maupun FVPR melalui secara online melalui sistem informasi perumahan dan permukiman. Gitu. Oke, menarik. Terima kasih Mbak perkenalan tadi Bu. Sama-sama. Dive deep dulu ke hal yang paling mendasar. Mungkin aku pengen tahu nih, menurut Mbak Elisa dan Bu Meli, hunian yang layak itu yang bagaimana? Seperti Terus, apa gitu ya, ya, Mel, terus apakah ada kriteria hunian layak buat milenial gitu, Mbak Bu? Oke, Mbak Elisa dulu. Ya, silakan. Kalau kami mendefinisikan hunian layak itu selalu pakai perspektif hak asasi manusia yang kebetulan sudah ada di pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sudah diratifikasi di Undang-Undang 11 tahun 2005 melalui Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya. Jadi untuk bisa dikatakan hunian layak itu bukan cuma sekadar bangun aja gitu, atap selesai, dinding selesai ya. Tapi sebenarnya ada 7 prinsip yang semuanya harus
terpenuhi gitu, nggak bisa salah satu aja. Jadi ini saya pakai contekan ya karena supaya yakin gitu ya. Satu adalah kepastian hukum tenurial, bukan berarti harus memiliki tapi kepastian hukum tenurial, lalu ketersediaan layanan publik, jadi nggak bisa di ujung berung yang jauh-jauh gitu ya. Lalu ada terpenuhinya material sarana dan prasarana, jadi PSU-nya lengkap. Lalu keterjangkauan, mesti terjangkau, entah itu harganya atau sewanya. Lalu kelayak hunian, jadi nggak bisa dindingnya jelek dan segala macam. Aksesibilitas, itu aksesibilitas termasuk kepada pencapaian ke fasilitas-fasilitas yang ada kayak rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kelayakan budaya. Jadi kelayakan budaya sederhananya kalau misalnya di Sumatera Barat masih mengadopsi hidup bersama di rumah gadang, itu sebaiknya juga terakomodasi gitu. Kalau misalnya ternyata budaya Indonesia adalah multi generasi family, jadi yang masih ada kakek, nenek, orang tua dan anak gitu ya dalam tinggal satu rumah. Kalau pemerintah hendak membuat hunian gitu, sebaiknya ya bisa mengadopsi 3 keluarga itu tinggal dalam satu rumah gitu. Berarti ininya harus disesuaikan ya fasilitas di sekitarnya untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari misalkan multi generational tadi gitu. Ya itu sebenarnya kalau misalnya mau disebut layak kayak gitu ya. Oke. Ya, kalau kami mungkin melihatnya dari aspek kesehatannya dulu gitu ya. Karena dulu kami menyediakan hunian itu dengan tipe kecil, tipe 18 kan gitu kan. Nah, setelah itu kan dengan mengacu kepada aturan Kementerian Kesehatan bahwa untuk satu orang itu membutuhkan kurang lebih 9 meter persegi gitu. Oleh karena itulah maka Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan hunian itu sekarang minimal 36 meter persegi dengan asumsi bahwa hunian itu dihuni oleh 4 orang, ya kan, Bapak Ibu dan 2 orang anak seperti itu. Selain itu adalah fasilitasnya. Benar tadi kata Mbak Elisa, fasilitas harus disiapkan. Semua hunian sewa yang kami siapkan itu sudah didukung oleh fasilitas-fasilitas, baik itu kesehatan, baik untuk dia berkomunitas dan sebagainya, itu sudah ada disiapkan di sana gitu ya. Jadinya memang kami berusaha untuk menjadikan masyarakat itu tidak menjadi inklusif gitu ya. Mereka memang benar-benar bisa untuk berbaur dengan masyarakat sekitar maupun dengan penghuni rusun lainnya seperti itu. Kalau menurut Mbak Elisa dari Bu Meli, kapan sih waktu ideal bagi milenial gitu untuk punya rumah? Sebenarnya ini seperti ini ya, cinta gitu. Harus dimiliki rumah itu. Yang pasti tadi salah satu kriterianya adalah kepastian hukum tenurial gitu. Jadi macam-macam penguasaan rumah atau kepenghunian rumah tuh ada ragamnya. Ada yang mampu beli, ya silakan beli. Ada yang kalau misalnya sewa ternyata secara perhitungan masih lebih murah sewa, lokasinya bagus, ya akhirnya dia memilih sewa. Ekstrimnya di Berlin itu, ini kan kerjasama dengan Berlin ya, itu mayoritas di sana itu adalah penyewa gitu. Tetapi itu pemerintahnya memberikan subsidi sewa supaya terjangkau, memberikan perlindungan, memastikan hunian sewanya yang dia sewa dari pihak ketiga itu sesuai standar dan sebagainya. Jadi nggak mesti memiliki gitu. Nah sayangnya memang di Indonesia belum ada aturan yang baik soal sewa gitu. Jadi orang menjadi merasa nggak aman untuk menyewa, padahal di berbagai negara itu sebenarnya tidak masalah gitu. Itu sih. Ya, sebenarnya kalau di kami di Pemprov DKI Jakarta jelas ya Bu, gitu ya. Hunian yang disiapkan rusunawa itu dengan berdasarkan surat perjanjian sewa dengan masa periode 2 tahun seperti itu. Jadi masyarakat baik milenial tentunya udah berkeluarga. Kalau kami sasarannya yang udah berkeluarga Bu, gitu ya. Yang udah berkeluarga karena disiapkannya tipenya tipe 36 seperti itu. Mereka memang harus terikat dengan surat perjanjian sewa 2 tahun dan itu bisa diperpanjang sepanjang dia tidak melakukan pelanggaran berat gitu. Nah, sedangkan kalau seandainya untuk memiliki itu juga kan kita berikan kesempatan kepada milenial. Ada tipe studio, ada juga tipe 2 kamar kan seperti itu. Jadi memang tergantung pada kemampuannya. Dan saat ini kami sudah juga mencoba seperti Bang Udi dan Mogot disiapkan dengan semua fasilitas kebutuhan milenial gitu kan, seperti walking space-nya ada gitu untuk sarana dia gym pun ada. Itu di Dan Mogot kita udah siapkan seperti itu. Memang tarif sewanya agak lebih mahal karena dengan fasilitas-fasilitas seperti itu ya. Tetapi saya pikir itu sudah memenuhi lah kebutuhan daripada milenial seperti itu sih. Oke, mungkin juga kalau nggak salah Mbak, waktu itu di thread di X itu ada yang Helmi Yahya bilang ya, lebih baik sewa atau beli gitu. Kalau menurut pandangan ibu-ibu gitu ya, Bu Meli dan Mbak Elisa bagaimana menanggapi itu?
Tergantung ya, Gantung iya, daripada tergantung. kemampuan ekonominya ya. Masing-masing bisa menghitung sendiri pro Iya. dan kontranya nanti kayak gimana. Iya. Tapi yang perlu dijadikan pemikiran, pertimbangan, kita jangan sekali-kali membuat hunian itu sebagai ini ya, melihatnya sebagai aset yang akan bisa. Karena kalau kayak gitu nggak akan habis-habisnya, orang akan merasa harus membeli jadikan terus. aset Iya, gitu. Iya. Sekarang mau itu sebagai tempat tinggal atau sebagai aset. Kalau misalnya sebagai aset, tentu saja orang akan memilih untuk membeli karena yield jadi balik modal dari sewa Iya. itu sekarang sangat kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menyewa tuh hitungannya sangat kecil dibandingkan kalau kita harus membeli gitu. Apalagi kalau kita lihat lokasi dan sebagainya. Iya. Ya, karena memang hunian sewa lebih banyak di tengah kota Iya, ya, betul, gitu kan. betul, Bu. Kalau untuk hunian milik, karena mahalnya harga tanah di DKI Jakarta ini dan juga keterbatasan luasannya, memang banyaknya di pinggir kota Jakarta, gitu. Contoh ya seperti hunian terjangkau milik yang memang kita bekerja sama dengan developer, itu saat ini memang adanya di wilayah Jakarta Timur, wilayah Jakarta Barat, gitu kan. Di wilayah Jakarta Pusat memang agak sulit, karena harga jualnya itu ditetapkan dengan SK Gubernur, gitu kan. Jadinya memang harganya dibatasi, gitu, seperti itu. Nah tentunya ini akan sulit ya kalau seandainya developer harus menyiapkan hunian dengan harga yang terjangkau di tengah kota Jakarta gitu. Mungkin Banyaknya soalnya mereka memang menyewa ya Bu. Di kawasan TOD kan banyak Iya, tuh betul, hunian-hunian betul, kos-kosan entah apa hunian sewa seperti Terus itu. mungkin kembali gitu ya, tapi kendalanya mungkin untuk memiliki itu harga gitu ya, Bu dan Mbak. Selain harga, mungkin ada kendala utama lain yang membuat ya tadi milenial ini ya, faktor-faktor lain yang membuat milenial susah memiliki rumah. Atau Ya mungkin skala prioritasnya ya. Dia saya lihat mungkin milenial banyak dengan lifestyle-nya ya kan, dia masih senang mungkin bereksperimen, jalan-jalan gitu kan. Saya lihat mungkin seperti itu. Akhirnya ya mungkin penghasilannya itu banyak tersedot ke sana gitu loh dengan lifestyle seperti itu. Dan melihat mungkin harga hunian sewa di Jakarta masih memenuhi gitu. Jadi dia keinginan untuk membeli itu ya masih rendah gitu ya. Dan juga kalau seandainya dia memiliki rumah, tentunya dia punya tanggung jawab ya untuk mengurus segala sesuatunya kan, begitu kan, dari A sampai Z lah istilahnya kalau dia memiliki rumah kan gitu. Kalau seandainya sewa kan mungkin ada fasilitas-fasilitas lain yang disiapkan oleh si pengelola sewa itu kan, seperti itu gitu loh. Kami melihat sih seperti itu ya. mungkin kalau dari Mbak Elis. Kalau ini ya sebenarnya ada satu hal mengapa, ada beberapa hal sih, cuma yang utama adalah kalau kita melihat dari kasus Jakarta, di mana Jakarta itu punya kewenangan terkait tata ruang. Sayangnya hunian yang tersedia di Jakarta, di pusat Jakarta ataupun bahkan yang di pinggir, mayoritas itu 2 lantai. Jadi dia tuh bangunan tunggal 2 lantai, dan itu kami pernah menghitung jumlahnya. Kurang lebih 70% dari total wilayah Jakarta bangunannya itu adalah 2 lantai. Nah, akibatnya apa? Tentu saja mahal ya. Iya, Dan hanya misalnya cuma bisa dihuni 1 orang atau 2 orang gitu ya. Satu keluarga atau 2 keluarga kalau misalnya dia multi family generation gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya Jakarta tuh kekurangan lantai. Kekurangan lantai. Harusnya tuh makin banyak flat atau apa yang 4 lantai atau 6 lantai. Jadi dia akhirnya menawarkan lebih banyak hunian. Sama dengan hukum sederhana pasar, makin banyak supply tentu saja harganya bisa turun pelan-pelan sesuai dengan pasar. Nah, yang kedua, karena hal itu akhirnya berakibat sebenarnya nggak cuma milenial aja. Kami juga bikin penelitian dengan menggunakan data dari Bank Indonesia. Jadi dari 10 desil, jadi kan kelas ekonomi kan dibagi desil ya, persentil ya. 10 desil kelas ekonomi, desil yang paling tinggi kan desil 10 ya. Mereka itu bahkan hanya dianggap mampu untuk membeli rumah yang ukurannya di bawah 60% di seluruh Jakarta. Kalau Jakarta Pusat itu malah udah rada nggak terlalu mampu gitu. Desil 9 tuh udah nggak mampu untuk, bakal desil 9 ya, desil 9 kan padahal kan masuk menengah atas ya. Jadi sebenarnya akibat kekurangan ruang itu ya dampaknya ya bukan kekurangan tanah ya, kekurangan ruang ya sebenarnya. Kekurangan ruang tersebut ya akhirnya dampaknya ke harga kemana? Akhirnya ke kelas ekonomi, hampir ke seluruh kelas ekonomi itu dia nggak mampu gitu. Ya. Jadi itu sih. Ya. Makanya mungkin vertical housing jadi salah satu ini ya,
Memang mau tidak mau memang Jakarta ini kan harus Iya, harus vertical housing mulai. Nggak bisa lagi kalau landed housing itu townhouse sudah tahu kan harganya berapa kan gitu. Hanya dengan beberapa unit saja itu juga udah mahal kan gitu. Oke, mungkin ini lebih ke keduanya bisa sih, atau mungkin ke Mbak Elisa. Kalau dari Rujak sendiri, apakah ada data atau tren terbaru nih yang menunjukkan preferensi milenial dalam memilih hunian di Jakarta? Misalkan apakah dari lokasi? Sebenarnya tuh ada survei yang dilakukan oleh Jakarta Property Institute. Jadi bukan sama kami sih. Nah, Jakarta Property Institute tahun 2021 kalau nggak salah membuat survei targetnya kepada milenial khusus. Nah, karena udah 3 tahun yang lalu, saya tuh agak lupa. Jadi mereka memang salah satu yang menjadi pertimbangan utama adalah jarak. Memang jarak ke tempat kerja, jarak ke pusat kegiatan. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa akhirnya mereka memilih tetap sewa gitu akhirnya. Termasuk biaya transportasi. Itu kan terasosiasi ya. Nah, jadi kalau mau misalnya lebih tahu lanjutnya soal preferensi itu bisa lihat dari surveinya JPI di website mereka sih. Oke. Kalau dari dinas pernah ngadain survei gitu nggak sih? Enggak, belum. Belum. Gitu. Karena memang target sasaran kita sebenarnya adalah udah berkeluarga, kan gitu kan. Karena unit yang kami siapkan semuanya adalah tipe 2 kamar kalau untuk yang sewa gitu ya. Oleh karena itu kalau untuk yang studio, untuk pekerja itu ada memang di wilayah Jakarta Timur, di Rawabebek gitu kan. Itu udah disiapkan bersikut furniture-nya gitu loh. Jadi dia tinggal bawa koper aja lah istilahnya gitu kan. Nah, itu tapi ya itu di pinggir kota Jakarta gitu. Jadi memang belum menjadi prioritas kalau untuk penyediaan hunian sewa oleh Pemprov itu belum jadi prioritas milenial. Tapi kalau seandainya milik itu silahkan memilih gitu. Mau studio, mau tipe 2 kamar itu diperkenankan gitu. Tapi berarti untuk sewa Bu, kalau dia masih single nggak boleh? Nggak gitu boleh, ya? iya nggak boleh. Biasanya dia tidak lolos gitu kan. Kriteria. Iya. Cari pasangannya dulu gitu. Harus berkeluarga masalahnya berkeluarga, gitu kan. oke. Masih banyak keluarga Jakarta yang belum mikir atau menempati hunian yang layak gitu. Oke, mungkin selanjutnya langsung aja Bu, kayak dari apakah ada apa aja upaya-upaya yang udah dilakukan ataupun sedang dilakukan dari Pemprov DKI, mungkin lebih spesifiknya DPR KPP untuk mengembangkan hunian terjangkau, programnya apa aja, dan dari program-program masing-masing program tersebut ada penentuan target dan prioritasnya sebagaimana, apa ada kriteria tertentu? Ya, oke, baik, terima kasih. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita memang menyediakan hunian dari membebaskan lahan, membangun sampai dengan mengelola. Itu adalah hunian rusunawa, rumah susun sederhana sewa, kan gitu ya. Dengan target sasaran tadi harus berkeluarga, karena tipe kamarnya adalah tipenya adalah 36 meter persegi gitu ya. Nah, itu targetnya selain daripada masyarakat Jakarta, di luar itu tidak diperkenankan. Harus berKTP ya, DKI Jakarta. Yang jelas harus berKTP DKI Jakarta gitu kan, karena masih besarnya backlog gitu kan. Nah, setelah itu adalah mereka juga bisa menempati hunian tersebut gitu kan dengan jangka waktu tadi 2 tahun dan bisa diperpanjang. Bisa perpanjang Bu? Bisa diperpanjang. Untuk saat ini kami memang sedang lakukan perubahan pergub gitu kan. Kalau bisa ada pembatasan gitu loh. Karena kelihatannya mereka berada dalam zona nyaman. Karena apa? Tarif sewa pertama mendapatkan subsidi dari pemerintah. Berapa ada Bu, pengurangan. Jadi kalau kami mengacu kepada perhitungan Kementerian PUPR ya, itu harusnya tarif sewa mereka itu dengan tipe 36 itu 2,7 per bulan. 2,7 juta per bulan gitu ya. Nah, sedangkan kami hanya memberikan 1,5 juta per bulan. Dan saat ini ada yang lebih mahal di Dan Mogot itu dengan fasilitas tadi sekitar 1,8. Jadi kan terlihat ada pengurangan subsidi di situ. Jadi semacam pengurangan retribusi, mohon maaf. Jadi ada semacam subsidi. Selain itu adalah masyarakat yang tinggal di rumah susun dia mendapatkan fasilitas lain, ya kan? Dia bebas untuk menggunakan busway. Setelah itu nanti mendapatkan pangan murah, penjualan pangan murah, diberikan pelatihan, pemberdayaan. Jadi memang kita berharap mereka menempati rusun itu tidak untuk selamanya, gitu kan? Ada juga unit usaha di situ gitu kan, jadi mereka bisa berjualan di sana gitu. Nah, inilah peningkatan ekonomi itu kita harapkan nantinya dia bisa membeli hunian kan gitu kan. Ada housing carrier-nya dari sewa akhirnya menjadi dia memiliki rumah. Nah, itu kami sudah juga menyiapkan KPR tadi, FPR ya. Jadi penyaluran KPR dibayar 100% bila dia memenuhi syarat kan gitu kan. Tetap harus belum memiliki rumah, berKTP DKI kan kayak gitu kan. Itu menjadi persyaratan utama. Tapi gitu. itu bisa dicicil gak Bu? Bisa FKPR? dicicil. Jadi masa
cicilan sampai dengan 20 tahun gitu. Harga jualnya tadi sudah saya sampaikan, saat ini Jakarta Timur 11,3 juta per meter persegi. Jadi tinggal dikalikan aja kok tipe 22, tipe sampai 36 itu berapa. Nanti dengan masa tenor 20 tahun dan bunga hanya 5%, itu kan sangat terjangkau sebenarnya gitu loh. Jadi dengan usia muda istilahnya gitu kan, keluarga muda masih punya anak kecil, itu sampai 20 tahun kan masih cukup produktif gitu ya. Jadi kita berharap masyarakat Jakarta tadinya hanya sebagai penyewa dimanapun mereka menyewa, itu dengan kesempatan ada hunian yang bisa dimiliki, silahkan untuk mengajukan tersebut gitu. Kalau masyarakat mau tahu tuh Bu tadi tentang FPPPR, tentang Rusunawa, informasinya di mana sih Bu? Nah itu ada, jadi semua pendaftaran itu melalui aplikasi Sirukim. Jadi Sirukim. tinggal download aja ya melalui Play Store gitu, Sirukim, silahkan download. Di situ nanti ada pilihan mana Rusunawa yang masih ketersediaan unitnya, itu dia bisa langsung booking. Tetapi kalau seandainya rusun milik, hunian terjangkau milik itu yang saat ini tersedia ada di Menara Kanaya di Nuansa Cilangkap, sama Menara Samawa di Nuansa Pondok Kelapa gitu. Jadi 2 lokasi itulah yang masih tersedia. Untuk kedepannya ini Perumnas juga mencoba mensupport ya kan, ada di Mahata Lenteng Agung ada sekitar 35 unit sih, nggak banyak. Itu pun nanti akan bisa diakses melalui Sirukim. Tapi untuk biaya masih bunga 5% juga Bu, walaupun kerjasama dengan Perumnas. Tetap sama semua. Jadinya kita bekerja sama dengan Bank DKI dalam penyaluran. Nantinya perjanjian kredit antara si penerima manfaat dengan Bank DKI seperti itu. Bunganya flat kok, nggak akan ada kenaikan. Mungkin dulu juga ada ya Bu, tentang DP 0% gitu ya. Itu sama, hanya nomenklaturnya aja berubah. Kadang-kadang gini, masyarakat salah persepsi ya. Dianggapnya DP 0% atau DP 0 rupiah, dia tidak ada alokasikan DP. Padahal pada saat perjanjian kredit dia tidak perlu menyiapkan uang seperak pun. Gitu istilahnya apa? Karena apa? Biaya provisi, asuransi, ya itu semua itu nol tanpa biaya gitu. Jadi tinggal dia membayar biaya cicilan KPR-nya aja bulan berikutnya, ya kan, cicilan KPR-nya. Hanya dia tinggal bawa materai tanda tangan perjanjian kredit dengan bank, selesai gitu. Jadi memang benar-benar 0 rupiah pada saat perjanjian kredit. Tapi sekarang kita ganti dengan nomenklatur hunian terjangkau milik gitu. Karena memang benar-benar terjangkau dan bisa dimiliki. Iya. Mungkin selanjutnya buat Mbak Elisa kali ya, apa aja sih Mbak rekomendasi kebijakan atau inisiatif lah ya yang selama ini dikembangkan oleh Rujak nih terkait hunian terjangkau bagi milenial di Jakarta. Mungkin tadi kita sempat ngobrol soal vertical housing sedikit, dan aku penasaran juga sebenarnya kan vertical housing oke lah dia bisa untuk mengatasi masalah krisis tadi ya. Cuman bagaimana caranya kemudian untuk memastikan vertical housing ini jadi bisa terjangkau untuk milenial, Mbak? Ya, mungkin ini klarifikasi dulu ya. Usia milenial itu karena rentangnya adalah dari kelahiran tahun 81 sampai 96. Berarti usianya 43 sampai 28 tahun. Jadi cukup tua ya. Lalu Gen Z itu adalah 97 sampai tahun 2010 atau kelahiran 27 sampai 14 tahun ya. Nah, sebenarnya yang kami kalau misalnya kita melihat vertical housing itu kita tidak langsung melihat yang apartemen 20 lantai atau 30 lantai. Intinya dari perumahan vertikal adalah rumahnya tuh ditumpuk lah. Nah, kalau kami dari sejak kalau misalnya melihat artikel pertama yang awal-awal di Rujak dari tahun 2010 kami sebenarnya udah menyarankan bahwa hunian 4 lantai itu harus segera didorong gitu. Nggak usah susah-susah karena orang kan perlu transisi ya, nggak perlu langsung jadi 20 lantai, orang kaget gitu. Jadi biarkan misalnya generasi yang berikutnya ngerasain hidup di flat 4 lantai, 6 lantai gitu ya, berasa kayak tinggal di Paris gitu misalnya. Nah di Paris kan banyak flat 6 lantai kan ya. Nah lalu nanti anaknya berikutnya udah ngerasa pernah tinggal di vertikal yang 4-6 lantai, lalu dia bisa lah naik jadi yang 20 lantai, berasa kayak HDB-nya Singapura gitu ya. Nah, karena kalau misalnya dia transisinya terlalu drastis gitu ya, itu bisa macam-macam ya, seperti yang banyak permasalahan rusunami yang kayak di Kalibata City dan segala macam itu ya akibat dia juga kaget gitu loh transisinya. Kalau di Singapura malah sangat ekstrim ya, karena dulu orang tinggal di kampung kota lalu dipindahin ke lantai 20, lantai 10. Jadi pada awal-awalnya tahun 70-an banyak bunuh diri dan sebagainya karena mereka kaget gitu loh. Nah jadi salah satunya kami mendorong tuh dari tahun 2010 harus segera punya tata ruang yang memungkinkan
4 lantai tersebut. Yang untungnya akhirnya diadopsi 12 tahun kemudian lewat RDTR yang Panjang baru ya, Pak? di tahun 2022 yang akhirnya ada hunian flat gitu. Bahkan sebelum RDTR-nya disahkan, kami tuh sampai sudah kami udah eksperimen sendiri dan memohon kemudahan ke PTSP karena belum ada tuh waktu itu hunian flat. Pada saat kami mau mengembangkan flat pertama nah itu akhirnya sebelum itu akhirnya kami punya izin hunian flat itu PBG ya, masih IMB waktu itu, belum PBG baru tahun ini ya Bu kalau nggak salah ya. Nah di hunian flat yang kami kembangkan itu yang lokasinya sekitar jalan kaki 5 menit dari 3 menit kali ya dari stasiun MRT Duku Atas. Itu komposisinya ada satu keluarga yang boomer, Gen X ya, keluarganya satu, itu saya maksudnya. Lalu yang keluarga milenial tuh ada 4, keluarga yang Gen Z tuh ada 1. Jadi totalnya itu, jadi semuanya beda-beda generasi gitu. Nah kami mendorong ke arah sana gitu. Dan kami juga punya koalisi, namanya Koalisi Perumahan Gotong Royong bersama dengan berbagai organisasi. Ada dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota, ada dengan Habitat for Humanity, Arkom Indonesia dan segala macam. Sekarang lagi advokasi ke Kementerian PR karena tetap saja kebijakan utamanya dari sana, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Dirjen Perumahan Rakyat, agar mendorong terbitnya kayak peraturan ataupun insentif kepada yang mau mengembangkan hunian kolektif gitu, yang artinya kayak patungan sama-sama temen segala macam, lalu bikin rumah bareng dan pembiayanya kayak gimana gitu, yang ramah untuk kantong kolektif itu gitu loh. Nah itu jadi kurang lebih yang kami lakukan sih. Oke. Kalau tadi kan ada dari Ibu dan dari Mbak ada berbagai program-program yang dijalankan gitu. Ada nggak sih kendala atau tantangan lah ya yang ditemui, dan apa aja tuh biasanya dalam mengembangkan hunian? Kalau kami melihat bahwa kalau untuk memiliki rumah ya, tanah dan bangunan itu memang pasti harganya agak tinggi gitu ya. Untuk hunian terjangkau milik itu dengan tipe 2 kamar dia sekitar 400 jutaan harganya kan gitu ya, meskipun wilayah di Jakarta Timur paling mahal tuh 416 juta dengan tipe 36 kan gitu kan. Nah sekarang kami coba lagi mengembangkan KPBU gitu, kerjasama pemerintah dan badan usaha kan gitu ya. Jadi lahan yang kami punya itu gimana supaya tidak dibangun rusunawa saja gitu kan, jadi bisa dimiliki nantinya gitu kan, atau enggak dia hanya memiliki bangunan gitu. Sebenarnya sudah ada mengenai kepemilikan yang lain ya, SKBG, sertifikat kepemilikan bangunan gedung seperti itu. Jadi tanah tetap milik Pemda gitu kan, tetapi nanti si developer menyewa kepada Pemda. Jadi bangunan dibangun oleh developer, itulah yang dijual kepada masyarakat. Pastinya itu akan mengurangi biaya investasi tanah kan gitu kan. Jadi harga jualnya juga diharapkan lebih turun dengan sasaran MBR gitu. Nah inilah yang kami harapkan nantinya memotivasi ya kan masyarakat Jakarta, terutama mungkin milenial yang memang lokasinya memang masih di pinggir kota Jakarta, di daerah Dan Mogot seperti itu ya. Tetapi kita harapkan dengan adanya transportasi publik ya kan yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu tidak menjadi kendala. Contoh kayak di Kanaya itu kan sudah ada LRT gitu kan. Jadi agak-agak mudah sebetulnya kalau dia untuk menjangkau tengah kota juga tidak ada masalah sebenarnya kan gitu. Nah ini kita akan coba seperti itu. Nanti bila SKB itu udah bisa diimplementasikan, pastinya harga jual juga akan lebih terjangkau gitu, seperti itu. Itu masih inovasi kami sih gitu ya. Baik, Bu. Dari Mbak gimana? Ya karena kami bukan pemerintah sebenarnya tantangannya banyak sekali gitu karena kami tanah mengusahakan sendiri, lalu uang patungan karena perbankan juga kami sih ngerasanya sayang ya kalau tanahnya dijaminkan ke bank untuk dapat uang itu, karena kan kami jadi harus bayar bunga, sementara bunga properti itu kalau kita tidak ikut program FLPP atau FLPR ya DKI itu adalah bunganya floating di atas bisa 2 digit gitu. Jadi sebenarnya tantangannya sebenarnya banyak gitu ya. Jadi proses 2 tahun itu pembelajarannya cukup banyak sih ya. Lalu hal-hal yang lain kalau terkait perizinan, untungnya kami ini banyak arsitek gitu di situ. Karena untuk perizinan mengikuti semuanya gitu ya, untuk itu kan berarti harus memasukkan gambar, harus yang IPTB tertentu itu kayak semacam sertifikasi si arsiteknya baru bisa gitu, karena kami semua
menuruti aturan gitu loh, menurutin aturan dan agak lama juga gitu. Nah itu sih, jadi kalau misalnya kedepannya masyarakat mau melakukan seperti kami, memang tantangannya cukup besar karena masih banyak deregulasi dari hunian kolektif itu sendiri gitu. Makanya kami advokasi ke PU yang mengeluarkan peraturan. Semoga nanti mungkin juga advokasi ke Pemprov DKI, siapa tahu Bank DKI-nya juga bisa dong untuk nyalurin kolektif gitu contohnya ya. Karena kan saat ini cuma untuk yang orang per keluarga itu kan, tapi nggak ke kolektif gitu. Nah itu sih. Oke, mungkin tadi kita bahas lagi ya Bu ya, dan Mbak tadi kan kalau Mbak Elisa dan tim ada di TOD gitu ya, lokasi mungkin yang iya yang kayaknya potensial nih. Menurut Mbak Elisa, selain di TOD Duku Atas, ada nggak sih lokasi-lokasi potensial? Banyak ya. Jadi kalau kami juga pernah penelitian kayak TOD Blok A gitu ya. Intinya semua yang dilewati karena kami kan penelitian tadi bilang 70% masih 2 lantai gitu ya. Itu kayak yang TOD yang Blok A atau lalu Blok M bukan Blok M. Blok A Haji Nawi itu masih rendah gitu. Kami bilangnya koefisien lantai bangunan. KLB ya Mbak ya. Jadi dan ketinggian bangunan gitunya masih rendah gitu. Maksimal 4 paling juga 4 lantai gitu. Ruko itu pun ya. Jadi daerah-daerah tersebut sebenarnya masih potensial gitu. Lalu yang kedua sebenarnya sasaran kami adalah mencari boomer gitu. Karena gini, biasanya mereka memasuki usia pensiun. Usia pensiun kan belum tentu uangnya sama seperti mereka pada saat masih bekerja gitu. Dan sementara mereka dihadapkan pada harus bayar PBB yang mahal gitu. Nah, model kerjasama pemanfaatan lahan dengan boomer itu sebenarnya memungkinkan dan itu baik untuk mereka karena saat mereka manula mereka kalau tinggalnya sendirian juga kesepian gitu. Betul, nah itu sebenarnya kami mengarahnya ke arah sana gitu. Terus kalau dari Pemprov DKI Ibu, tadi kan Ibu jelasin ya ada beberapa daerah di Pondok Kelapa ya Bu. Terus di mana lagi sih Bu kalau boleh tahu? Ya untuk saat ini itu di Cilangkap. Nuansa Cilangkap ya, deket Rumah Masa Depan Pondok Rangon ya. Sama Pondok Kelapa juga bersebelahan dengan Rumah Masa Depan Pondok Kelapa kan gitu kan. Jadi ya diharapkan kalau sampai pensiun nanti ya nggak jauh-jauh lah gitu kan. Selalu berdampingan dekat di sana gitu loh. Tapi ya suasananya sih cukup nyaman. Untuk saat ini memang masih ada ketersediaan unit di sana gitu. Tapi kedepannya kita berharap swasta terutama developer ya bisa bekerja sama dengan kami. Memang harga jualnya ini jauh di bawah daripada biaya konstruksi mereka ya untuk investasinya gitu loh. Karena kami coba juga menjajaki dengan developer yang mungkin masih mempunyai stok unit gitu kan ya, stok unit yang ada di tengah kota. Kami coba ternyata mereka meminta tuh harga sekitar 19 sampai 20 juta per meter gitu. Sedangkan yang ditetapkan pemerintah kan 11,3 juta sampai 11,7. Paling mahal itu Jakarta Pusat 11,7 juta per meter harga jualnya dengan penghasilan 14,8 juta. Itu gitu tanah kan. dan bangunan berarti. Iya, tanah dan bangunan gitu. Itu dimiliki semua dengan nanti bukti kepemilikannya SHM Sarusun kan gitu kan. Nah, ini yang masih belum ketemu nih gitu. Dan memang sudah ada permintaan dari developer tolong dievaluasi keputusan gubernur tersebut gitu kan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan keputusan Kementerian PUPR itu jauh masih di bawah kami gitu loh. Istilahnya Kementerian PUPR itu masih sekitar 9,4 juta harga jualnya kan gitu. Nah, inilah yang mungkin agak menyulitkan swasta gitu kan untuk menyiapkan atau bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta gitu. Terus kalau boleh tahu Bu, tadi kan ada Rusunawa dan FKPPR. Nah, itu semua sudah sold out kah atau masih ada? Kondisinya untuk Rusunawa masih ada di Jakarta Barat itu di Danmogot gitu kan. Itu dengan untuk milenial sebetulnya ada 2 tower sekitar 500 unit itu masih ada di sana gitu kan. Terus itu yang di Jakarta Utara itu ada di Nagrak. Hanya kemarin itu memang disiapkan untuk isoter ya, tempat isoter gitu. Tapi sekarang sudah mulai dibuka gitu, nanti bisa diakses oleh masyarakat dengan lokasi barat dan timur. Memang pengembangan itu barat timur utara ya. Kalau selatan itu agak sulit. Udah kita lagi bangun nih di Jagakarsa Selatan, ada di Jagakarsa sekitar 700 unit gitu. Lagi proses finishing tahun ini gitu. Hanya susahnya apa? Masyarakat pemilik lahannya itu kan minimal 5.000 meter ya. Meskipun 1.000 meter kami sudah bisa bangun 1 tower sebenarnya kan gitu kan. Tetapi lahan di Jakarta Selatan dengan 5.000 meter dengan kepemilikan yang sudah pasti mereka ya mungkin HGB ataupun SHM agak sulit mereka untuk menjual ke kami gitu kan, seperti itu. Karena kami yang membeli tanahnya gitu.
Terus juga tadi aku dengar Bu kalau nggak salah di apa yang Pasar Rumput itu kan depannya halte ya Bu. Iya, Terus betul. apakah di setiap lokasi-lokasi tadi baik yang di Pondok Rangon, Pondok Kelapa dan lainnya itu Iya. aksesibilitasnya terhadap Iya. transportasi umum tuh sangat terjangkau? Iya, minimal itu ada feeder busway. Oh, Kalau Rusunawa oke. kami selalu ada feeder busway ya kan sampai ke lokasi rusun Oh, gitu. Jadi disiapkan. Kalau seandainya karena itu ada Jaklingko juga, pasti ada transportasi publiknya ada gitu kan. Tetapi ya hanya kisaran berapa kilometer ya Oh. ke LRT misalkan kan kayak seperti itu. Apalagi lokasi yang paling strategis yang dikelola oleh kami di KS Tubun, itu di seberang stasiun Tanah Abang. Kalau Mbak bisa lihat kan gitu kan, itu kan sangat daerah komersil sebetulnya Betul. gitu. Oleh karena itulah seperti Pasar Rumput memang Pasar Rumput yang itu. mengelola nanti adalah Pasar Jaya kan gitu kan BUMD. Itu memang harganya masih di atas daripada harga sewa kami gitu. Karena kan kalau BUMD tetap harus ada profit ya, harus ada profit oriented. Kalau kami kan benar-benar sosial gitu istilahnya. Jadi memberikan penyediaannya itu benar-benar untuk terjangkau. Iya, soalnya kalau Pasar Rumput depan itu langsung halte Transjakarta Iya, gitu. betul. Ya Bu, tadi kan ada mention juga soal Sirukim ya. Nah sebenarnya tuh apa aja sih maksudnya Gebrakan gitu ya? Iya, gebrakan secara teknologi online dan sebagainya yang bisa untuk membantu DPKPP itu DPRKP untuk mengidentifikasi dan juga memetakan kebutuhan hunian nih. Ya. Jadi sebetulnya siapapun bisa mengakses aplikasi Sirukim, kan gitu kan. Tapi pada saat dia akan menyewa atau memiliki, memang harus berKTP DKI, gitu. Saat ini memang kami belum melakukan kerjasama, misalkan dengan mama kos lah apa, kan gitu kan. Kita harapkan aplikasi Sirukim itu bisa memberikan informasi secara umum, ya kan, ketersediaan unit, baik itu sewa, kos atau apapun juga. Itu nanti kedepannya akan seperti itu. Memang saat ini hanya informasi-informasi sepanjang ruang lingkupnya penyediaan hunian yang kami miliki gitu. Tetapi kita belum mengakomodir untuk yang lainnya gitu loh. Tapi itu mungkin mempermudah siapa tahu lah. ada kesempatan untuk mengembangkan kolaborasi dengan pihak luar. Iya, kita Amin. harapkan bisa seperti itu nantinya. Oke, Iya. investor kita tunggu. Ya. Terima kasih. Oke. Mungkin terakhir nih pertanyaan terakhir untuk Mbak dan Ibu, boleh ada tips nggak ya bagi milenial dalam memilih hunian yang tepat? Mungkin boleh sewa ataupun beli gitu. Karena kan tadi seperti yang prinsip tadi sebenarnya kalau melihat kebutuhan masing-masing nggak harus beli juga gitu kan. Iya. Nah, misalkan dalam memaksimalkan anggaran atau apapun itu, boleh. Ya, kalau dari kami yang jelas bahwa masyarakat dalam membeli harus benar-benar hati-hati gitu ya, karena banyak sekali kami Dinas Perumahan bukan hanya menangani penyediaan, tetapi juga pada saat ada permasalahan kami diminta support daripada masyarakat untuk menangani itu. Banyak masyarakat yang membeli meskipun mungkin itu developernya sudah bagus lah gitu ya rate-nya, tetapi mengenai kewajiban dia untuk bukti kepemilikannya itu kadang-kadang mereka terlambat gitu loh. Jadi kami sangat berharap masyarakat membeli itu benar-benar jelas gitu kan mengenai status lahannya bagaimana. Jangan sampai dia memberi ternyata tanahnya itu adalah HGB di atas HPL. Ada 2 kali beban dia, ya kan? Dia harus membayar perpanjangan HGB, perpanjangan HPL-nya juga pastinya akan membebankan si para pemilik kan gitu kan. Dan juga mengenai daripada bukti kepemilikannya ini nanti gitu kan, prosesnya harus tidak berlama-lama gitu kan, seperti itu. Dan untuk masyarakat yang menyewa gitu ya, tentunya harus dilihat fasilitas yang disiapkan seperti apa kan gitu kan. Kalau Pemprov DKI Jakarta selalu memberikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, meskipun mungkin tidak maksimal gitu ya, tapi dengan tarif yang disubsidi tadi saya pikir itu sudah cukup memberikan pelayanan yang baik, mungkin itu. Mungkin kalau dari Mbak Elisa. Kalau saya sih ingin menyarankan generasi milenial dan Gen Z itu untuk melakukan kolaborasi antar mereka sendiri, kerjasama kolektif gitu loh. Jadi wujudkan huniannya secara kolektif gitu. Karena kalau sendiri-sendiri itu tentu akan tentu saja keterbatasan dana ya, terutama terutama yang tinggal di kota metropolitan dan kota metropolitan nggak cuma Jakarta, Surabaya, Medan dan lainnya gitu. Nah, kalau misalnya bersama itu tentu saja opsinya makin banyak dan dananya juga mungkin makin besar gitu. Nah, kalau misalnya tidak tahu cara memulai gimana, di Rujak kami ada program yang namanya Klinik Tata Ruang dan Hunian, di mana orang bisa datang untuk konsultasi dengan kami gitu. Nah, mau tahu kapannya, nanti bisa lihat di di sosial medianya Rujak untuk pantengin gitu kapan gitu. Kami sosial medianya @rujakrcus, entah itu Twitter maupun
Instagram sama, atau bisa tunggu di website kami di rujak.org. Oh ya, satu hal mungkin kalau informasi buat smart citizen mau mengakses, kita punya WhatsApp center ya kan, terus juga ada akun IG Jak Habitat maupun Dinas Jak Perumahan. Habitat. Ya silakan saja, itu biasa ada informasi di situ. Oke, terima kasih. Oke, jadi terima kasih untuk Bu Meli. Ya, terima sama-sama. kasih. Mbak. Terima Amira kasih dan Mbak Elisa telah Elaila. menyempatkan waktu untuk hadir pada acara siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat Oke, oh, informasinya ya. Dan Ya. semoga juga buat smart citizen di rumah bisa dapat insight baru lah ya bagi milenial ataupun di luar milenial juga. Ya, ya. Oke, jangan lupa untuk teman-teman Smart Citizen untuk terus pantau sosial media Jakarta Smart City atau JSC Lab, baik di Twitter, Facebook, YouTube ataupun Instagram. Ya. Oke, kita akhiri. Oke. Oke, aku Amira. Aku Laili. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.